Tema khotbah. Kemana Yesus selama 3 hari antara kematian dan kebangkitan. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pernahkah saudara merenung apa yang sebenarnya terjadi pada Yesus di antara Jumat ketika ia disalibkan hingga Minggu pagi saat ia bangkit? Kita sering mendengar kisah penyaliban dan kebangkitan, tetapi jarang membahas apa yang Yesus lakukan di antara waktu itu. Apakah ia hanya tidur di kubur? Ataukah ia sedang melakukan suatu misi yang begitu besar, yang bahkan mengguncangkan alam maut? Firman Tuhan tidak pernah meninggalkan misteri tanpa jawaban, dan malam ini kita akan menelusuri ayat demi ayat, sejarah demi sejarah untuk menemukan kebenaran rohani yang akan membuat kita semakin kagum kepada karya keselamatannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita berdoa dulu. Mari tundukkan kepala. Bapa yang kudus, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang memampukan kami memahami kedalaman firman-Mu. Malam ini kami rindu Engkau berbicara kepada hati kami. Roh Kudus, pimpinlah setiap kata yang keluar, agar bukan sekadar pengetahuan tetapi pewahyuan yang mengubah hidup. Bukalah mata rohani kami untuk melihat karya Yesus yang agung, bahkan di saat dunia mengira ia telah kalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Pesan sponsor dulu ya. Menara Pengharapan hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe, like dan komen juga, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan kalau Menara Pengharapan upload video khotbah terbaru. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda. Mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini bisa membantu saudara seiman kita yang lain. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke inti khotbah. Saudara, sebelum kita masuk dalam pengajaran ini, kita harus memahami dulu satu hal penting. Yesus tidak pernah berhenti bekerja untuk keselamatan kita, bahkan setelah ia berkata, "Sudah selesai" di kayu salib. Kata "sudah selesai" dalam bahasa Yunani tetelestai di Yohanes 19 ayat 30 berarti telah tuntas. Misi penebusan dosa secara legal di hadapan Allah telah dilakukan. Tetapi ada bagian kedua dari rencana keselamatan yang harus dijalankan. Mengalahkan kuasa maut, mematahkan belenggu neraka, dan membebaskan tawanan di alam roh. Banyak orang berpikir bahwa ketika Yesus mati, tubuhnya hanya terbaring di kubur, sementara rohnya tidur atau diam. Tetapi Alkitab jelas mengajarkan bahwa Yesus turun ke tempat yang disebut Hades atau Sheol, yang merupakan dunia orang mati. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18 dan 19. Kristus pun telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ayat ini mengungkapkan bahwa setelah kematiannya,
Yesus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh dalam penjara. Istilah penjara di sini bukan penjara fisik, melainkan penjara rohani, tempat di mana roh-roh terikat, yang dalam bahasa Ibrani disebut Sio, dan dalam bahasa Yunani disebut Hades. Saudara, kita perlu mengerti bahwa Sio atau Hades dalam pengertian Alkitab bukan hanya satu tempat gelap yang penuh siksaan. Dalam pengajaran Yahudi pada zaman Perjanjian Lama, Sio terbagi menjadi dua bagian. Tempat siksaan bagi orang-orang jahat yang mati tanpa kebenaran. Paradise, Firdaus atau pangkuan Abraham, yaitu tempat perhentian sementara bagi orang benar sebelum Kristus datang. Hal ini dapat kita lihat dari perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Di sana jelas disebutkan bahwa Lazarus berada di pangkuan Abraham yang penuh penghiburan, sedangkan orang kaya berada di tempat siksaan. Ada jurang besar yang memisahkan keduanya. Nah, selama 3 hari itu, Yesus turun ke bagian orang benar di Seol atau Paradise untuk mengabarkan kemenangannya, dan juga ke bagian orang fasik untuk memberitakan penghakiman yang sudah pasti. Bukti lain kita temukan di Efesus 4 ayat 8-10. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh di atas semua langit untuk memenuhi semua yang ada. Kata bagian bumi yang paling bawah adalah kiasan untuk Seol atau Hades. Dari sini kita melihat bahwa Yesus benar-benar turun ke alam maut, bukan sekedar secara simbolis, tetapi secara nyata dalam dimensi rohani. Lalu pertanyaannya, mengapa Yesus harus turun ke sana? Hayo, mengapa? Ada yang tahu? Jawabannya, karena kematian itu adalah akibat dosa, dan kuasa maut dipegang oleh iblis. Ibrani 2 ayat 14. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Yesus masuk ke wilayah musuh bukan sebagai tawanan, tetapi sebagai pemenang untuk merebut kunci maut dan kerajaan maut itu sendiri. Saya lagi membayangkan Yesus dan iblis lagi tarik-tarikan perebutan kunci, lalu Yesus yang dapat kuncinya. Jadi ingat masa kecil perebutan gundu sama adik saya. Oke, kita lanjut. Wahyu 1 ayat 18 mencatat kata-kata Yesus setelah kebangkitan. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara, ini seperti gambaran seorang raja yang menaklukkan wilayah musuh dan mengambil alih seluruh kekuasaannya. Selama ribuan tahun, semua manusia yang mati, baik benar maupun fasik, masuk ke dunia orang mati. Tetapi setelah Yesus turun, ia membebaskan roh-roh orang benar yang menantikan janji Mesias. Kita lihat lagi di Lukas 23 ayat 43. Ketika Yesus berkata kepada penjahat di salib, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus."
Firdaus ini bukan surga kekal yang terakhir, tetapi bagian orang benar di Sheol. Jadi penjahat itu mati di salib dan rohnya bersama Yesus di Firdaus. Selama 3 hari itu, Yesus berada di dalam dimensi rohani ini, mengumumkan kemenangannya kepada seluruh alam roh. 1 Korintus 15 ayat 55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Ayat ini adalah nyanyian kemenangan setelah kuasa maut dipatahkan. Dan setelah tugas itu selesai, pada hari ketiga, Roh Kudus membangkitkan tubuh Yesus yang mati, menyatukan kembali rohnya dengan tubuhnya yang kini dimuliakan. Kebangkitan ini bukan hanya kembalinya nyawa, tetapi transformasi tubuh yang tidak lagi bisa mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, misteri 3 hari ini mengajarkan kita bahwa kematian bukanlah akhir bagi orang percaya. Yesus sudah menaklukkan maut, sehingga ketika kita mati dalam Kristus, kita tidak pergi ke tempat kegelapan, tetapi langsung masuk ke hadirat Allah. 2 Korintus 5 ayat 8. Dan di dalam iman Kristen, ini juga menjadi pengingat bahwa keselamatan itu tidak setengah-setengah. Yesus tidak hanya menebus dosa kita di kayu salib, tetapi juga memastikan bahwa kuasa maut dan neraka tidak lagi bisa menuntut kita. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 1 berkata, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus." Saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita menyelami perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa apa yang terjadi selama 3 hari antara kematian dan kebangkitan Yesus bukanlah suatu peristiwa tiba-tiba, melainkan telah dinyatakan secara profetik sejak awal zaman. Tuhan, dalam hikmat-Nya yang tak terukur, telah menaburkan benih rahasia ini dalam sejarah, dalam hukum Taurat, dalam nubuat para nabi, bahkan dalam kisah tokoh-tokoh besar Alkitab. Ingat kisah Yunus. Di Matius 12 ayat 40, Yesus sendiri berkata, "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Rahim bumi bukan sekedar kubur biasa. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, ini menunjuk pada dimensi terdalam dari alam maut, tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Tapi Yesus, Sang Mesias, turun ke sana bukan sebagai korban, tetapi sebagai penakluk. Lihatlah betapa luar biasanya rencana Allah. Yunus, seorang nabi yang melarikan diri dari panggilan, justru dipakai menjadi bayangan akan Kristus. Ia dikurung dalam perut maut, lalu keluar dengan hidup. Namun, tidak seperti Yunus yang keluar dengan bau amis dan ketakutan, Yesus keluar dengan kemuliaan surgawi, membawa serta kemenangan dan nyawa-nyawa yang telah ditebus. Bahkan dalam Mazmur 16 ayat 10, Daud menubuatkan, "Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan." Ini bukan sekedar kata-kata puitis. Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 31 menegaskan bahwa Daud berbicara bukan tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Kristus, bahwa tubuhnya tidak dibiarkan membusuk di kubur, dan rohnya tidak tinggal selamanya di dunia orang mati. Saudara, inilah kedalaman firman yang sering terlewatkan. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya menebus dosa manusia di kayu salib,
tetapi Ia menebus manusia sampai ke akar keberadaannya, bahkan sampai ke tempat di mana roh-roh ditawan, bahkan sampai ke dasar maut itu sendiri. Sebab hanya dengan turun ke tempat yang terdalam, Ia bisa mengangkat kita ke tempat yang tertinggi. Bangganya kita memiliki Tuhan Yesus. Tidak ada satupun di dunia ini yang seperti Dia. Saudara, para bapak gereja mula-mula tidak tinggal diam tentang hal ini. Mari kita dengarkan suara dari masa lalu. Ignatius dari Antioquia, seorang murid dari Rasul Yohanes, menyatakan dalam tulisannya bahwa Yesus benar-benar mati, turun ke Hades, membebaskan para nabi, orang benar, dan mereka yang menantikan penebusan, lalu bangkit membawa mereka dalam kemuliaan. Demikian pula Irenaeus, murid dari Polikarpus yang juga murid Yohanes, menulis bahwa Yesus membebaskan manusia dari ikatan Hades dan mematahkan kekuatan musuh di tempat gelap itu. Tradisi gereja Ortodoks bahkan menyebut momen ini sebagai the harrowing of hell, yaitu saat Yesus menghancurkan gerbang neraka, meruntuhkan kekuasaannya, dan membawa keluar para tawanan, seperti Musa, Abraham, Yesaya, dan orang-orang benar lainnya, ke hadirat Allah yang kekal. Saudara, tidakkah hati kita bergoncang oleh kemuliaan ini? Bahwa selama 3 hari, ketika dunia mengira segalanya telah berakhir, ketika murid-murid bersembunyi dalam ketakutan, ketika para imam merasa menang, dan ketika iblis tertawa, Yesus justru sedang menyelesaikan bagian terbesar dari karya penyelamatan. Ia masuk ke kegelapan untuk membawa terang. Ia masuk ke kematian untuk membebaskan kehidupan. Ia masuk ke dalam kubur untuk membuka jalan bagi kita ke surga. Saudara, sekarang kita menyelami makna 3 hari itu. Bukan kebetulan, bukan mitos, bukan dongeng, melainkan sebuah ketetapan ilahi. Dalam kitab Hosea 6 ayat 2 tertulis, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat ini dalam dimensi profetik merujuk kepada kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita di dalam Dia. Ini ada pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah artinya bagi kita hari ini, saudara? Artinya adalah bahwa kematian bukanlah akhir. Kubur bukanlah tujuan. Neraka bukanlah warisan kita. Karena Yesus telah memegang kunci maut, maka kita, orang percaya, tidak perlu takut lagi. Rasul Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 10 bahwa Kristus telah membinasakan maut dan mendatangkan hidup yang tak dapat binasa melalui Injil. Inilah Injil yang sejati, Injil yang menyentuh hingga ke dasar eksistensi manusia, Injil yang menyelamatkan jiwa, tubuh, dan roh. Injil yang tidak hanya menjanjikan berkat dunia ini, tetapi menjamin kemenangan kekal. Dan sekarang saudara, mari kita renungkan. Jika Yesus begitu dalam mengasihi kita hingga rela turun ke dasar maut, apakah kita masih akan hidup sembarangan? Apakah kita masih akan bermain-main dengan dosa? Apakah kita masih akan menyia-nyiakan anugerah sebesar ini? 3 hari itu adalah rahasia keabadian. Di sanalah Yesus bukan hanya menyelesaikan penebusan, tetapi membuka pintu pengharapan bagi seluruh umat manusia. Ini ada pesan tipis-tipis dari sponsor. Saudara, kalau kita sudah tahu kemana Yesus selama 3 hari itu, maka kita juga harus bertanya kepada diri kita, apa artinya bagi kita?
dan apa yang harus kita lakukan setelah mengetahuinya. Sebab kebenaran ini bukan hanya catatan sejarah, bukan hanya peristiwa rohani yang kita kagumi dari jauh, melainkan sebuah panggilan yang harus kita hidupi. Yesus tidak berdiam di kubur. Ia tidak menyerah pada gelapnya maut. Ia turun ke dalam kerajaan maut untuk menghancurkan kuasa kegelapan, untuk merampas kunci maut dan kerajaan maut, dan untuk menyatakan bahwa Dialah Sang Pemenang yang sejati. Maka anak-anak Tuhan pun tidak boleh berdiam dalam hidup yang kalah, tidak boleh berjalan dalam ketakutan, dan tidak boleh membiarkan dosa mengikat lagi. Kalau Kristus telah turun ke dalam tempat paling gelap sekalipun, itu berarti tidak ada bagian dalam hidup kita yang terlalu gelap untuk disentuh dan diterangi olehnya. Maka kita pun harus berani berjalan dalam keyakinan bahwa maut sudah dikalahkan. Kita tidak boleh terus hidup di bawah bayang-bayang kutuk atau belenggu dosa, karena kuasa itu sudah dipatahkan. Hidup kita sekarang harus menjadi bukti nyata bahwa Kristus yang menang itu tinggal di dalam kita. Itu berarti setiap kali kita jatuh, kita harus bangkit. Setiap kali kita lemah, kita harus bersandar padanya. Dan setiap kali dunia mencoba menakut-nakuti kita, kita harus ingat bahwa Yesus sudah merampas kunci maut itu. 3 hari Yesus di dunia, orang mati juga adalah misi pelepasan. Ia membebaskan tawanan, ia melepaskan mereka yang terikat, ia membawa terang ke tempat paling gelap. Bukankah itu juga panggilan bagi kita? Kita dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangannya di dunia ini, untuk membebaskan sesama kita yang masih terikat oleh dosa, depresi, dan kuasa gelap. Kita tidak bisa hanya duduk manis di bangku gereja. Kita harus bergerak membawa terang itu ke rumah kita, ke lingkungan kita, ke pekerjaan kita, bahkan ke bangsa kita. Sebab kebangkitan Kristus bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk dunia ini juga. Dan janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Bayangkan, Yesus rela turun ke kedalaman maut demi kita. Tetapi kita masih sering kembali pada kehidupan lama, pada dosa yang sama, pada kebiasaan yang mengikat. Itu sama saja kita seperti orang yang sudah dibebaskan dari penjara, tetapi memilih masuk kembali. Karena itu, kalau kita sudah tahu apa yang Yesus lakukan, kita harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita harus menyalibkan manusia lama kita dan berjalan dalam kekudusan yang baru. Paulus berkata bahwa kita dikuburkan bersama Kristus, tetapi kita juga dibangkitkan bersama Dia. Maka kita harus hidup dalam kebangkitan itu. Hidup yang lama sudah berlalu, hidup yang baru sudah datang. Anak-anak Tuhan tidak cukup hanya tahu teori tentang 3 hari itu, tetapi harus menghidupinya dalam keseharian. Hati yang baru, karakter yang berubah, iman yang menyala, dan kasih yang terus bekerja. Yesus sudah merampas kunci maut dan kerajaan maut. Itu berarti otoritas itu sekarang ada pada kita. Anak-anak Tuhan tidak boleh hidup sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Jangan pasif ketika pencobaan datang. Jangan diam ketika ikatan dosa mencoba mengikat kembali. Jangan lari ketika kegelapan mencoba mendekat.
kita harus berdiri dengan otoritas Kristus, sebab roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah roh yang sama yang tinggal dalam kita. Itu artinya, kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan setiap hari. Kalau Yesus rela masuk ke tempat paling gelap demi kita, bukankah kita juga harus rela masuk ke dunia yang gelap untuk membawa terang Kristus? Dunia menunggu anak-anak Tuhan yang berani hidup berbeda, berani hidup kudus, berani mengasihi, berani mengampuni, dan berani membawa Injil. Jangan biarkan 3 hari itu hanya jadi cerita yang kita dengar setiap Paskah. Biarkan 3 hari itu menjadi api yang menyala di hati kita, bahwa kita tidak lagi hidup bagi diri kita sendiri, melainkan bagi Dia yang sudah turun, sudah bangkit, dan sudah menang untuk kita. Wow, mantap ya pesan sponsornya. Baiklah, sebagai kesimpulan khotbah, saudara-saudara yang terkasih, malam ini kita telah menelusuri jalan surgawi yang ditempuh oleh Tuhan Yesus setelah kematiannya. Kita telah menyelam ke dalam kedalaman rahmat, ke dalam rahasia yang selama ini sering diabaikan, bahwa Yesus tidak tidur di dalam kubur. Ia tidak pasif, Ia tidak diam, tetapi Ia turun ke dalam dunia orang mati, memberitakan kemenangan, menghancurkan kuasa maut, merebut kunci kerajaan maut, dan membebaskan para tawanan. Yesus tidak hanya menang di salib, tapi juga menang di kubur. Ia tidak hanya mati bagi kita, tetapi Ia masuk ke alam maut agar kita tidak perlu masuk ke sana. Ia menghidupkan nubuatan, menggenapi hukum, mengguncangkan dunia, roh, dan bangkit sebagai Raja di atas segala raja. Kini maut tidak punya sengat. Neraka tidak punya pintu bagi anak-anak Allah, karena Tuhan kita telah turun dan bangkit kembali. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau tidak hanya menebus kami dengan darah-Mu di kayu salib, tetapi Engkau juga masuk ke dalam maut, menghancurkannya, dan membebaskan kami dari belenggu kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menggantikan tempat kami, bahkan di alam maut. Engkau telah membayar harga penuh. Kami bersyukur karena melalui karya-Mu kami tidak lagi takut akan kematian, tidak gentar menghadapi hari esok, dan tidak gentar menghadapi dunia, sebab Engkau telah menang. Tolong kami untuk hidup sesuai dengan anugerah-Mu. Tolong kami untuk menghargai setiap detik kehidupan sebagai bagian dari kemenangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dan hidup selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Menara Pengharapan, tegak berdiri, memancarkan terang Kristus bagi dunia. Mantap. Maaf saudara, terlalu bersemangat.